Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di negeri antah berantah. Mereka tidak punya anak, tapi sangat menginginkan seorang bayi perempuan. Setelah beberapa waktu, sang istri pun mengandung. Pada suatu hari, saat sang istri itu melihat keluar jendela, dia melihat kebun selada yang cantik milik tetangganya. Sejak saat itu, dia selalu membayangkan dirinya memakan selada itu. Aku akan mati jika tak memakan selada itu. Sang istri tidak mau makan dan badannya pun menjadi kurus. Hingga suatu hari, suaminya menjadi sangat khawatir. Sang suami berjanji akan membawakan seikat selada untuk istrinya. Jangan khawatir sayang, aku akan pergi dan membawakanmu selada. Tapi kau tahu, itu sangat berbahaya. Rumah tetangganya itu adalah milik seorang penyihir. Dan kebun itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tak seorang pun yang berani masuk ke sana. Sang suami mengumpulkan segenap kekuatannya dan memanjat tembok. Dia memasuki kebun dan memetik segenggam selada. Istrinya memakan selada itu dengan sangat senang dan merasa agak lebih sehat. Tapi sayangnya, segenggam selada tidak cukup untuknya. Besoknya, sang suami pun pergi lagi ke kebun itu. Tapi kali ini, penyihir sudah menunggunya. Beraninya kau masuk ke kebunku dan mencuri seladaku. Istriku sedang hamil dan ingin sekali makan selada dari kebunmu. Kau kan bisa meminta izinku dulu. Kami semua sangat takut padamu. Kupikir kau tak akan mengizinkanku. Maafkan aku. Memaafkanmu? Kau akan dihukum. Jika istriku tak bisa makan selada, dia akan sakit dan tak akan bisa melahirkan. Tolonglah. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kau bisa ambil selada sebanyak yang kau mau, tapi hanya dengan satu syarat. Begitu bayimu lahir, kau akan menyerahkannya kepadaku. Karena ketakutan, sang suami segera menerima kesepakatan itu. Setelah beberapa bulan, bayi mereka pun lahir. Tak lama kemudian, sang penyihir datang dan membawa pergi bayi itu. Dia menamainya Rapunzel. Karena jenis selada yang dimakan oleh ibu sang bayi itu bernama Rapunzel. Penyihir merawat bayi itu dengan baik. Saat Rapunzel berusia 16 tahun, dia menjadi gadis muda yang sangat cantik. Penyihir menaruhnya di menara yang tinggi di tengah-tengah hutan. Tetapi menara ini tidak ada tangganya. Hanya ada satu jendela kecil di puncak menara. Penyihir tak pernah memotong rambut pirang gadis cantik itu. Saat penyihir mengunjungi Rapunzel, dia akan berteriak memanggil dari bawah. Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu, sayang. Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, seorang pangeran berburu di hutan itu. Dan mendengar suara nyanyian yang merdu dari dalam hutan. Suara yang sangat merdu. Pikir pangeran, lalu mengendarai kudanya mencari suara yang indah itu. Ketika dia tiba di menara tempat Rapunzel tinggal, dia melihat ke kiri, lalu ke kanan, tapi tak melihat ada tangga atau apapun untuk bisa naik ke puncak menara.
Karena terpesona oleh keindahan suara itu, pangeran datang ke menara itu setiap hari, tapi tak bisa memecahkan bagaimana caranya bisa naik. Pada suatu malam, sekali lagi pangeran mendekati menara itu. Dia melihat sang penyihir menunggu di bawah menara. Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu, sayang. Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Keesokan harinya, tepat setelah matahari terbenam, pangeran pergi ke menara. Dengan mengubah suaranya, Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu, sayang. karena pertama kali dalam hidupnya melihat orang selain ibunya, Rapunzel sedikit takut. Kau bukan ibuku, kenapa kau datang kemari? Kau tak perlu takut. Aku mendengar nyanyianmu dan jatuh cinta dengan suaramu. Aku hanya ingin melihat siapa pemilik suara itu. Rapunzel menyukai ucapan sang pangeran dan rasa takutnya pun hilang. Untuk sesaat, semuanya berjalan lancar dan penyihir tidak menyadari apapun. Akhirnya pada suatu hari, pangeran melamar Rapunzel. Apa kau mau menikah denganku? Rapunzel menerima lamaran pangeran tampan itu dengan sangat senang. Tetapi Rapunzel tidak punya cara untuk turun dari menaranya. Tiba-tiba, dia punya ide cemerlang. Pangeran mulai membawakan sepotong kain setiap kali dia datang ke menara. Rapunzel mengikatkan potongan kain itu sehingga menjadi tali. Tapi pada suatu hari, Rapunzel membuat kesalahan besar dan tak sengaja mengucapkan, "Ibu, pangeran memanjat rambutku lebih cepat daripada ibu." "Pangeran mana? Pangeran mana?" Saat itulah penyihir menyadari bahwa ada yang mencurigakan dan mulai membentak Rapunzel. "Kenapa kau tega mengkhianatiku? Aku hanya berusaha melindungimu dari kejahatan dunia ini." Karena tak bisa menahan murkanya, penyihir tiba-tiba memotong rambut emas Rapunzel yang indah. Lalu mengirim Rapunzel ke gurun di tempat yang sangat jauh. Malam itu, penyihir tinggal di menara dan menunggu pangeran tiba. Tak berapa lama, dia mendengar pangeran dari bawah menara. Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu. Ini aku, pangeran. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang dipotongnya. Tanpa tahu apa yang menunggunya, pangeran mulai memanjat. Saat tiba di puncak, dia melihat penyihir dan bukannya Rapunzel. Pangeran menduga telah terjadi sesuatu yang buruk. Saat penyihir mulai menyerangnya, sang pangeran terdorong ke belakang dan jatuh dari menara. Berkat semak-semak yang ada di bawah menara, pangeran tetap hidup. Tapi karena duri menusuk matanya, dia tak bisa melihat lagi. Pangeran yang buta itu terus berjalan mengitari hutan, mencari Rapunzel sambil menangis. Dia makan tanaman dan buah yang tumbuh liar yang ada di hutan. Dia berjalan sangat jauh, sehingga akhirnya tiba di gurun tempat Rapunzel tinggal. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Pangeran mendengar suara nyanyian yang merdu.
Dia langsung mengenali pemilik suara itu. Ini suaranya Rapunzel. Dia mulai berjalan ke arah suara indah itu. Dia berjalan sambil berteriak, Rapunzel! 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 Rapunzel juga mengenali suara pangeran. Pangeranku! Rapunzel berlari ke arah pangeran. Pangeranku! Akhirnya mereka pun bertemu. Setelah melihat pangeran, Rapunzel memeluk pangerannya dan menangis bahagia. Air mata Rapunzel membasahi mata pangeran. Dan tiba-tiba terjadi mukjizat. Dan mata pangeran terbuka. Dia bisa melihat lagi. Melihat hal ini, Rapunzel senang sekali. Mereka pun kembali ke kerajaan sang pangeran dan disambut dengan sukacita. Dan mereka hidup bahagia selamanya.